Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jojo Sudirjo, Ketua JMSI Kota Tangerang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk JMSI yang keempat. Semoga JMSI ke depan semakin solid, semakin eksis, dan semakin disegani oleh masyarakat, khususnya para kalangan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wahyu Haryadi, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia JMSI Provinsi Banten. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun keempat buat Jaringan Media Siber Indonesia. Semoga di usianya yang keempat ini semakin membawa perusahaan pers untuk lebih sehat dan profesional. Dan kita di usia yang keempat ini yang masih muda akan terus maju, berkembang dan jaya untuk JMSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Fitra Ferijal, Ketua JMSI Jawa Barat. Selamat ulang tahun yang keempat buat JMSI. Semoga ke depan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers yang terdepan walaupun yang terakhir lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sarah Melana Gunawan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jaringan Media Siber Indonesia yang keempat tahun. Semoga jaya selalu. Halo, perkenalkan nama saya Hardi Firman. Saya Sekretaris Bidang Hukum, Pengurus Pusat JMSI. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun JMSI yang keempat. Semoga JMSI dan seluruh perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI semakin jaya dan terdepan dan juga menjadi konstituen Dewan Pers yang semakin solid untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto SHMH, Bendahara Umum Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia, mengucapkan dirgahayu Jaringan Media Siber keempat tahun. Ini momen kita untuk bangkit. Bagaimana media siber ini menjadi salah satu sumber pemberitaan yang memberikan edukasi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena apa? Jaringan media siber sudah menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Ini kebanggaan kita. Selama perjuangan kita bersama teman-teman, semua pengurus se-Indonesia, baik Pengda maupun Pengcap, tentunya di bawah arahan dan bimbingan Ketua Umum kita, Teguh Santoso, dan Sekretaris Jenderal Eko Pamuji. Mari terus kibarkan bendera Jaringan Media Siber dimanapun untuk mewujudkan cita-cita bersama. Bravo Jaringan Media Siber Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun Jaringan Media Siber keempat tahun. Sukses mulu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, sekarang usianya 4 tahun. JMSI sudah 4 tahun. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Jaringan Media Siber Indonesia yang keempat. Semoga akan menjadi sebuah organisasi para pemilik media siber, menjadi organisasi yang menjulang tinggi tetapi tidak lupa melihat bumi. Selamat ulang tahun JMSI yang keempat. Semoga ke depan JMSI selalu memberi pencerahan, memberi kontribusi kepada media seluruh Indonesia, khususnya media-media siber dan juga kemaslahatan umat negara Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. JMSI mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ada juga JMSI Sulsel. Halo JMSI. Fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Baik kawan-kawan semua, 4 tahun lalu, tanggal 8 Februari 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kita mendeklarasikan berdirinya Jaringan Media Siber Indonesia. Nah, JMSI ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Nah, ini pesan yang selalu teman-teman dengar dari saya setiap kali saya bicara. JMSI ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.
kita bekerja di 2 front. Front pertama itu front di latar belakang, di korporasi, di perusahaan. Berusaha untuk membangun perusahaan yang punya kemampuan untuk tumbuh menjadi perusahaan yang sehat, yang bisa menjadi tempat hidup karyawannya. Nah, front kedua ini front di latar depan, terkait dengan produk atau karya pers yang kita hasilkan. Nah, kita bekerja supaya semua karya pers yang kita hasilkan itu adalah karya pers yang memang profesional pekerjaannya, didasarkan pada kaidah-kaidah jurnalistik, menghormati kesakralan fakta, ya. Kemudian juga jauh dari ujaran kebencian dan tentu saja tidak bertendensi kabar bohong atau hoax. Nah, itulah komitmen kita. Nah, ini 2 hal yang memang tidak mudah, ya, apalagi di tengah perubahan landscape ekonomi seperti sekarang. Tetapi walaupun dia tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin juga. Dan saya yakin kawan-kawan semua dengan kerja keras kita bersama, kolaborasi, masalah-masalah yang kita hadapi di jalan bisa kita pecahkan. Nah, 4 tahun itu kan waktu yang singkat, ya, 4 tahun itu waktu yang masih terlalu singkat. Nah, di sisi lain berarti kita masih punya ruang untuk tumbuh lebih besar, ya. 4 tahun ini anggaplah tahun-tahun kita belajar. Saya senang misalnya tahun lalu ada satu achievement yang sudah sama-sama kita raih, ya, dan itu semua karena kerja keras kita sudah meluncurkan aplikasi Semua News, ya. Aplikasi Semua News ini barangkali belum dipahami oleh kita semua seperti seharusnya, ya. Tetapi sebetulnya ini adalah aplikasi yang kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memperkuat tadi komitmen kita itu. Dengan aplikasi Semua News ini, kita berusaha untuk memacu kualitas perusahaan pers anggota kita, juga kualitas karya pers yang dihasilkannya. Jadi dia masuk dalam satu ekosistem yang disebut sebagai Semua News, dan yang masuk ke situ ada kondisi yang harus mereka penuhi. Karena tidak sembarangan kan? Ya. Dia bukan cuma anggota JMSI, tetapi dia juga harus sudah terdata di Dewan Pers sebagai perusahaan pers yang profesional. Kompetisi politik itu sepintas terlihat seperti sesuatu yang memisahkan. Tetapi sesungguhnya kalau kita cermati baik-baik, kompetisi politik itu sesuatu yang mempererat. Apalagi bagi kita nih, masyarakat Indonesia. Sampai sekarang saya masih percaya dengan diktum biduk lalu kiambang bertaut, ya kan? Jadi nggak apa-apa ketika kontestasi terjadi, ya mau tidak mau semua orang akan konsentrasi untuk kemenangan dirinya dan kelompoknya. Tetapi setelah kompetisi itu selesai, maka kiambangnya atau enceng gondoknya itu akan kembali bersatu, ya. Karena pemilu itu kan tidak sepanjang tahun, ya kan? Tetapi pertemanan, warung kopi bukanya 24 jam sehari sepanjang tahun, paham saya, ya. Jadi kita lebih sering bersama-sama daripada kita dipisahkan oleh hal-hal yang sifatnya tadi. Ya, masing-masing kita tentu akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini, termasuk dalam hal pilihan-pilihan. Jadi itu aja niatnya, ya. Maka kawan-kawan, terkait dengan itu saya cukup gembira juga mendengarkan laporan dari Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Saudara Nejar Patria, beberapa minggu lalu. Apa laporannya? Laporannya adalah dalam setahun terakhir ini berita informasi yang bernada hoax dan politik identitas juga ujaran kebencian itu mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada kesempatan sebelumnya. Ini sesuatu yang harus kita syukuri, dan ini menurut saya juga bagian dari kerja keras kita bersama masyarakat pers nasional, termasuk di dalamnya ya JMSI. Karena kita akhirnya sudah bisa memisahkan mana substansi yang penting untuk kita bicarakan dan itu bernilai produktif dan konstruktif, dan mana yang nggak ada nilainya lagi. Kita semua paham dan publik kita juga sudah paham bahwa informasi-informasi yang bersifat hoax, ujaran kebencian dan seterusnya sensasional saja dan akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat banyak, dan pelan-pelan orang akan banal, ya, akan banal.
sesuatu yang wah terlalu dramatis, ya too good to be true, nah itu aja. Jadi critical thinking digunakan ketika mendengar informasi-informasi yang mengagetkan, kira-kira begitu.